bergantung pada Tuhan. Amin saudara. Kita akan lihat dulu hari ini firman Allah akan berbicara tentang menyingkirkan yang menghalangi berkat dalam hidup kita. Amin saudara. Kita maunya dalam hidup kekristenan kita seperti berada di dalam jalan tol. Ya. Kalau pemerintah membuat jalan tol itu akan mengefisien waktu. Ya. Kalau tadinya umpama dari sini ke Gorontalo, ya, makan waktu mungkin boleh di atas 6 jam atau 7 jam kira-kira. Karena ada jalan tol bisa ditempuh jadi 2 jam. Di Sumatera, waktu sudah ada jalan tol dari Pekanbaru menuju Kota Dumai, kami dulu kalau pergi naik bus itu bisa memakan waktu 8 sampai 9 jam. Sekarang kemajuan kepemimpinan presiden kita Bapak Jokowi sudah ada jalan tol, dan itu saudara tahu ditempuh dengan waktu yang hanya 1,5 jam sampai 2 jam. Ada efisien waktu yang terpotong. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita akan lihat satu cerita atau satu perumpamaan yang ditulis oleh Alkitab, terdiri dari 32 ayat. Injil Lukas pasal yang ke-15. Karena ada 32 ayat dalam perikop ini atau dalam perumpamaan ini, Lukas pasal 15 ayat yang ke-25 sampai 32. Mari kita sama-sama bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita akan belajar kebenaran ini. Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Seperti biasa, saya baca ayat 25 jemaat, ayat selanjutnya sampai 32. Ayat 25 bilang gini: tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ayat 26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, abdimu yang telah, saya ulangi, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. 30. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati pembacaan ayat firman Allah siap pagi ini saudara. Nah, jemaat Tuhan, ini adalah cerita klasik baik sekolah minggu yang ditulis oleh Alkitab. Dari ayat ini, ayat-ayat ini, Lembaga Alkitab memberi judul perumpamaan tentang
anak yang terhilang. Ya. Ada banyak hamba Tuhan ya mengidentifikasi bahwa anak yang terhilang itu adalah anak yang bungsu. Kenapa saudara? Karena anak yang terhilang, anak yang bungsu ini telah keluar merantau, dan Alkitab tadi mencatat memboroskan, menghabiskan, ya. Dia hidup berfoya-foya. Itu banyak hamba Tuhan seperti itu. Tapi hari ini dalam sudut pandang saya hamba Tuhan, anak yang terhilang ini boleh saya katakan dua-duanya terhilang. Hanya yang pertama dia hilang di luar rumah. Yang kedua, anak yang sulung dia hilang di dalam rumah. Sepertinya sedikit lucu, saudara. Kok di dalam rumah hilang, Pak Gembala? Kok dalam rumah hilang, pendeta? Bapak Ibu Saudara, tadi saya beri judul menyingkirkan penghalang berkat. Yang saya maksud di sini adalah dua orang yang diumpamakan di dalam perumpamaan firman Allah minggu ini. Dua orang anak ini, dua-duanya saya katakan dia kehilangan berkat Allah. Ngerti maksud saya, saudara? Karena banyak orang berasumsi bahwa berkat Allah itu bentuknya harta benda, berkat Allah itu bentuknya fasilitas, berkat Allah itu bentuknya sesuatu yang memuaskan dan menyenangkan secara dari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar pelan-pelan. Ada dua hal yang hilang tadi. Kita akan belajar dari lebih spesifik lagi dari yang kedua, berbicara tentang anak yang sulung. Ada beberapa hal yang saya catat, saya pelajari tadi malam, saudara. Ya, kemarin habis pertemuan hamba Tuhan Ford di Ton Sawang, karena saya lelah sekali karena ada rapat, ada pertemuan, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan untuk kemajuan organisasi polling atau kumpulan hamba-hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pulang saya entah jam berapa sudah tertidur, ya. Yang jelas belum jam 8 saya sudah tertidur. Terbangun setengah 1. Saya selalu beberapa kali bilang sama jemaat, setiap hari Sabtu pasti saya bangun tengah malam. Dan saya tahu Tuhan berikan saya alarm setiap hari Sabtu untuk belajar firman Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan lihat dulu, saudara. Ya, ada dua sikap, ya, dari kehidupan dua orang ini atau dua anak dari bapaknya. Dua sikap. Yang pertama adalah sikap yang bermasa bodoh dengan Tuhan. Lewat dia tidak peduli bagaimana keadaan bapaknya, bagaimana keadaan orang tuanya. Yang penting dia happy. Dia sudah dapat duit, dia dapat kekayaan, dia pergi merantau, dan dia harus berfoya-foya. Ini sikap yang pertama. Banyak orang Kristen, terlebih di Silian Raya ini, ya, ada banyak orang percaya sehingga ada istilah bilang dia orang Kristen gembala, kasihan, tapi suami, tapi anak itu dia burung tahu. Betul, saudara? Sudah bersyukur dalam 1 tahun masuk gereja 2 kali, Paskah dan Natal. Saya baru dapat istilah itu di sini, saudara. Ada pula burung tahu. Setahu saya ada burung merpati, burung manguni,
ya, burung hantu. Ini ada pula. Saya buka-buka di kampus nggak ada namanya burung tahun. Cuma ada di Silian Raya saya dengar itu, saudara. Artinya apa, saudara? Dia jadi orang percaya tetapi tidak peduli apa maunya Tuhan. Ini sikap yang pertama. Yang kedua, ini sikap yang boleh saya katakan banyak ada di tema-tema kita. Sikap seperti anak yang sulung, ya. Sikap seperti anak yang sulung. Hari itu bapaknya bilang, ayo beribadah, dia beribadah. Ya, ada acara, ada ibadah di sana, ucapan syukur, ayo kita ibadah. Anak sulung ini sudah. Tetapi ada sikap yang tidak baik, atau ada sikap yang kurang baik. Apa yang saya maksud sikap yang kurang baik? Dia hidup setia dengan bapaknya, dia hidup setia dengan Tuhannya, tetapi sikap hatinya sedikit buruk, saudara. Ngerti maksud saya, saudara? Sedikit buruk. Dari ayat yang kita baca tadi, ayat 25 sampai ayat 32, itu intinya. Waktu anak yang bungsu tadi sudah menghabiskan harta ayahnya, dia pulang. Saya yakin seorang ayah yang baik, dan di dalam perumpamaan ini adalah ayah yang sangat baik. Bahkan saya pernah membaca satu buku, setiap hari ayah yang sangat baik itu dia berdiri di depan pintu, dia lihat pandang, dia tunggu anak yang bungsu yang pulang. Setiap hari, sudah bayangkan, dia tunggu. Tapi satu ketika, waktu dia tunggu di dekat pintu, dia lihat dari jauh, oh, itu anak saya. Tahu dari mana, saudara? Ya, seorang ayah, orang tua yang baik, dia tahu anaknya. DP model jalan saja, bapaknya tahu. Saya bandingkan itu sama dengan waktu Adam jatuh dalam dosa. Ya, Adam waktu jatuh dalam dosa dia sembunyi. Kenapa dia sembunyi, saudara? Dia, kita katakan, dia mendengar langkah Tuhan. Apa lagi Tuhan kita, saudara? Dia tahu apa keberadaan kita, dia tahu. Sama dengan anak sulung, sama dengan anak yang bungsu. Waktu dia kembali dari jauh, bapaknya lihat, oh itu anakku. Cepat-cepat dia kasih instruksi sama orang yang kerja di rumahnya, tangkap lembu. Bayangin, gak tanggung-tanggung, lembu yang tangguh, yang gemuk, ya. Bahkan ada terjemahan lain dalam bahasa Inggris, lembu yang super tambun. Potong. Waktu kami melayani di Kepri, saudara, saya pernah saksikan kepada jemaat. Saya pernah supaya sedikit cepat, senang, saya ambil lembu pemerintah, gaduh. Kalau bahasa ini nanti salah pula. Ya, ambil lembu pemerintah, nanti dia beranak, anak yang pertama disetorkan. Ini induknya kita punya. Saya pelihara sampai waktu itu hampir 4 ekor. Sudah 4 ekor, karena yang satu ada di kandungan. Tapi ternyata orang pelihara lembu, kata istri saya, tersiksa. Karena orang Jawa kalau pelihara lembu, dia nggak kayak teroris, saudara, nggak kejam. Tapi di Sulawesi Utara ini pelihara lembu tapi kejam. Kemarin kami ke lain tengah malam, ada putih, tak pikir pocong, rupanya lembu putih 2. Dalam hati, kejam sekali ini yang punya lembu ini. Sobarin teso gelap, semua hujan badai kira-kira ini.
hujan panas lembu di situ. Padahal itu kalau orang Jawa 1 ekor lembu yang tambun, kalau sapi Bali saudara itu bisa mencapai 18 sampai 20 juta. Apalagi ini sapi yang ada punuknya di sini, ya. Namanya sapi apa di sini? Sapi bongkok, ya. Itu di atas 20 juta. Baik, di 20 juta dikasih dia. Ya, itu kalau di Sumatera sudah diangkat orang saudara. Panggil jodoh iki suruh bawa dapur, mari Jo. Ada berkat kembali. Bukan begitu saudara. Piara lembu kami buat kandang. Ya, ikat. Kalau siang diikat maka rumpu. Di sana ada perdesnya. Kalau lembu lepas makan tanaman, orang umpama makan tanaman miru, jagung, 1 batang jagung dendanya 3.500. Saya punya lembu pernah lepas, saya ikat di pohon senuduk, jadi tak cabut di akar-akar lembu itu, dia makan itu. Harusnya saya bayar 500.000 saudara. Untungnya kalau orang Indonesia untung kan sudah jauh tak apa-apa. Oh habis mulai dari itu saya ikat di pohon belimbing saya sampai terakhir sudah ada rumput di pokok di sekitar belimbing itu, lembunya mutar sampai tali yang di lehernya sudah ada di batangnya saudara. Waktu itu saya masih sakit ya, saya suruh ibu gembala buka. Waktu dia datang buka saudara, dia waktu mau lepaskan talinya, itu lembu kasih tendang dia. Waduh, dia udah itu dulu apa? Yang pertama diinjak lembu kakinya saudara. Mulai sudah Jobi, cuan semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kembali ke firman Allah. Bapaknya waktu melihat anak yang bungsu, potong lembu yang paling baik. Sapi Bali itu kalau gemuk, dia daging saja saudara. Kalau di sana ada hari raya kurban, ya Idul Adha. Itu saya pernah ikut di Kecamatan Pancur, Bupati korban untuk desa Duara. Itu 1 ekor lembu dagingnya bisa sampai 130 kilo dagingnya doang. Saya yakin bapak yang baik, dia korban sapi bongkok saudara. Saya yakin bisa sampai dagingnya bisa mencapai 200 kilo baru daging. Pantasan anak yang sulung cemburu. Saya tanya di sini, siapa di sini orang percaya umat Tuhan yang tidak pernah cemburuan ke kanan? Jangan pernah dan selalu cemburuan ke tangan. Tidak ada juga. Saudara normal ini? Pernah. Ya, pasti cemburu. Normal ya saudara? Cemburu. Makanya kadang-kala saking cemburunya, tetangga beli televisi, berkredit saja. Padahal dalam hati cemburu, dia belum ada televisi seperti itu. Terus saudara, belum ada itu. Itu sebetulnya cemburu yang tak terungkap. Ya. Nengok tetangga, foto baru dia, tapi gembala tahu itu 1 bulan 4.200.000 itu dalam hati saya kan saudara. Nah anak yang sulung ini seperti itu. Mungkin maka kalau sedikit kasar orang itu catat papa ini tuh anak tuh ada tidak pakai begitu tuh ada itu keterlaluan.
sedang kita dan Bapak pergi ke ladang kita ikut, Bapak pergi ke mana saya ikut, saya antar. Jangankan lembu Bapak, kambing pun tidak pernah saya pesta sama kawan-kawan. Bapak Ibu Saudara, ini yang tadi malam saya dapat. Anak sulung. Ini menggambarkan orang percaya yang hilang tapi di dalam rumah. Kan lucu saudara, hilang di dalam rumah. Kenapa hilang di dalam rumah? Banyak orang Kristen hilang di dalam rumah Tuhan. Setiap minggu dia beribadah, tapi tidak memiliki sikap hati yang baik dengan Bapaknya. Makanya ada beberapa hal saudara yang saya dapat dari malam belajar. Ada 5 saudara, ya, sedikit banyak. Sikap hidup dan hati yang salah dari anak yang sulung. Yang pertama ditulis di dalam ayat yang ke-25 dan 26. Saudara perhatikan, saya ulangi baca. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semuanya itu? Yang pertama, banyak orang Kristen punya sikap seperti anak yang sulung. Dia punya sikap hati, ya, yang di sini saya tulis sikap hidup dan hati yang salah dengan Tuhan. Yang ditulis di dalam ayat yang ke-25 dan 26. Di sini saya tulis, anak yang sulung ini tidak suka nyanyi-nyanyian, musik dan tari-tarian. Ya. Sebenarnya kalau Bapak di sini saja, ya, ada suka, ada duka, pasti ada musiknya. Benar saudara? Ada ibadah penghiburan, ada malam penghiburan, ada ibadah pemakaman, ada musiknya. Untuk apa saudara? Untuk beribadah memuji, betul? Memuliakan. Siapa yang dipuji? Siapa yang dimuliakan? Tuhan. Kekristenan yang gagal, yang pertama, kekristenan yang memiliki sikap hidup dan hati yang salah adalah kekristenan yang tidak mencintai pujian dan penyembahan. Waktu ibadah di tempat Ibu M, saya sempat sentil. Banyak orang Kristen kalau diajak berdoa susah atau senang saudara? Ayo doa semalaman. Jemaatnya, umpama nggak usah di sini saudara, jadi kita lupa. Jemaatnya 120 kakak. Waktu doa semalaman, untung ada 20 orang saudara. Bahkan kadangkala keluarga pastor. Banyak orang Kristen sikap melayani, mengiring Tuhan. Yang pertama, salah. Sikap dalam hidupnya tidak suka nyanyian, pujian. Saya yakin dan percaya nyanyian pujian yang dikumandangkan pada waktu itu adalah nyanyian pujian yang berkata, oh puji Tuhan, syukur bagi Tuhan, anak saya sudah pulang. Bahkan ayatnya juga, anak saya yang dulu mati sudah kembali, sudah hidup lagi. Berapa banyak orang Kristen? Kenapa dia tidak rasakan mujizat Allah? Kenapa dia tidak rasakan pertolongan Allah? Karena di dalam hatinya tidak ada sikap yang selalu memuji, menyembah Tuhan. Waktu ada kesusahan, ada kesulitan, Tuhan ampuni. Gak langsung bilang gitu. Waktu ada kesulitan, kesusahan, dia ngomel. Sebenarnya maksud Tuhan diadakan terjadi dalam hidupnya kesulitan, kesusahan. Anggaplah itu satu momen waktu untuk kita mensyukur Tuhan. Terima kasih. Engkau
izinkan aku berada dalam kesulitan, aku ingin selalu memuji Engkau. Bapak Ibu Saudara, saya kita percaya Bapaknya, ya, waktu setiap hari dia ada di depan pintu menunggu anaknya yang kembali, yang akan kembali, anak yang hilang, anak yang bungsu. Dia selalu memuji Tuhan, Engkau baik, adakan mujizat-Mu. Tuhan, Engkau baik, adakan pertolongan-Mu. Sampai mujizat dan pertolongan itu terjadi, anaknya kembali dalam kesadaran. Meskipun baju anaknya compang-camping, tidak layak, maaf jaga, anaknya itu sudah seperti, maaf jaga, binatang. Kenapa saudara? Karena yang dia makan ampas apa? Sisa makanan bukit. Sisa makanan bukit. Jadi saya katakan nasibnya lebih parah dari binatang. Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup jauh dari Tuhan, jangankan berkata, dia akan mengalami kondisi yang paling terpuruk. Karena apa saudara? Karena dosa. Jadi waktu ayahnya lihat anaknya pulang, dia memuji Tuhan sehingga dia adakan pesta. Yang pertama, kekristenan yang hidupnya sehat dan hatinya sehat adalah kekristenan yang selalu memuliakan Tuhan, nyanyi buat Tuhan. Ya, amin saudara. Kebiasaan saya kalau saya jalan, saya masih ingat papa mertua saya saudara, mertua kenapa lebih itu kok, meskipun sampai suara tidak merdu, dia bilang walaupun dalam hati sakit hati tidak merdu, padahal kayak kalian pecah. Nah, saya nyanyi di atas motor, saya nyanyi sebab Tuhan baik meskipun keadaan gak baik, sebab Tuhan baik. Amin saudara. Yang pertama, jadilah orang Kristen, orang percaya, jemaat Tuhan yang ada di Mawarsal, jemaat yang selalu mau memuliakan Tuhan. Beda dengan anak yang sulung. Waktu dia mendengar, dia apa? Tidak suka, sakit hati. Dia tanya kepada orang Kristen, ada apa ini? Oh, ada pesta, sampai ada pulang. Bapak Ibu, yang pertama yang tidak dimiliki oleh anak yang sulung, sikap hidup dan sikap hatinya, dia tidak suka memuji, mengagungkan Tuhan. Dia tidak suka dengar nyanyian, dengar musik. Berbeda di dalam Alkitab, namanya Daud. Daud pernah dosa nggak saudara? Pernah. Dosa Daud jauh lebih besar, jauh lebih jahat dari saya. Karena Daud pernah merebut istri orang. Daud pernah selingkuh. Tapi Tuhan ampuni nggak saudara? Tuhan ampuni. Karena di dalam hati Daud suka menyadari. Dan ada satu ayat mengatakan bahwa Raja Daud itu adalah seorang pemazmur yang disukai oleh bangsa Israel. Daud adalah seorang raja yang suka memuji Tuhan sehingga rakyatnya menyukai dia. Apalagi Bapak kita yang hebat itu, Bapak kita yang sangat baik. Tahun ini orang prediksi tahun kurang baik, tahun suram, tahun gelap. Tapi di tahun suram, waktu engkau sedang menghadapi kesurangan, engkau hadapi kegelapan, jadikan itu satu alat untuk kita berkata, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin saudara. Amin. Yang pertama, jadikan dalam situasi apapun kita menjadi orang percaya yang suka memuliakan Tuhan. Amin. Bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, ditulis di dalam ayat 27 dan 28. Saya akan baca saudara. Ya. Ayat 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat.
Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Apa maksudnya ini saudara? Saking marahnya anak yang sulung, ada pesta di rumahnya, ada pujian, ada ibadah, ya, ada KKR kira-kira gitu. Saking marahnya dia tidak mau masuk, tidak mau ikut KKR. Dia tidak mau lagi datang ibadah. Bukan karena tidak suka ibadah saudara, tapi ada satu roh, ada satu sikap yang mengikat hidupnya dari anak itu. Sikap apa saudara? Yang kedua saya tulis di sini. Sikap yang tidak suka mengampuni. Amin saudara. Ada banyak orang percaya datang beribadah kepada Tuhan. Orang sudah rasakan hadirat Allah, dia tidak rasakan. Sekali tanya, kenapa ngana tadinya kayaknya tidak suka cita memuji gembala. Anda suka sama itu ibu itu yang baju warna pink. Dia ada saya tidak suka dia bersikap. Saudara, kegagalan kita masuk dalam hadirat Allah, masuk dalam rencana berkat Allah yang luar biasa. Yang kedua, kadang-kadang kita izinkan hati kita ini diikat oleh roh yang tidak mau mengampuni. Makanya tidak heran yang kedua, anak yang sulung hidup bersama dengan bapaknya, dia tidak bisa menikmati. Nanti ada satu ayat yang bilang, oh anak, kira-kira gitu. Oh anakku yang sulung, ngana bodoh sekali ngana, kira-kira gitu. Bapaknya bilang, apa yang saya miliki itu kamu boleh nikmati. Ada satu ayat itu sudah benar, nanti kita sampai situ. Ya. Bapaknya yang hebat, yang kaya, dia hidup bersama dengan dia. Dia tidak bisa menikmati kebaikan Bapa, kebesaran kasih Bapa, karena ada satu roh yang kedua. Sikap hatinya tidak suka mengampuni. Yes. Kalau itu kita bandingkan kepada tokoh dalam Alkitab namanya Yusuf. Andai kata Yusuf tidak mengampuni saudaranya, Yusuf jadi orang yang gagal untuk jadi raja kedua di Mesir. Tapi tidak saudara, Yusuf punya sikap. Di dalam, kalau tidak salah, tadi malam saya baca di dalam Kejadian 20 ayat yang terakhir. Coba perhatiin, tolong baca dulu final. Kejadian pasal 50 maksud saya. Final baca ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara perhatikan, ini Yusuf. Yusuf dia panggil saudara-saudaranya sesuai dengan kursi umurnya, kan? Anak pertama, anak kedua, saudara pertama, sampai habis waktu ada keliling di meja yang penuh perjamuan. Yusuf bilang mana? Abang-abangku, saudaraku, engkau mereka-rekakan yang jahat sama dengan anak sulung. Dia mereka-rekakan yang jahat terhadap ayahnya. Dia mereka-rekakan yang jahat terhadap adik bungsunya. Tapi Yusuf bilang beda. Engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi aku tahu Tuhan mereka-rekakan, memberikan masa depan yang penuh harapan. Meskipun saat ini keadaan kita sepertinya tidak ada harapan, jangan lupa saudara, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita selalu suka mengampuni, ya, mengampuni. Kadang-kadang
waktu ada di kayu salib sebelum dia meninggal, ya, sampai saking sulitnya dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kehidupan yang paling menderita adalah kehidupan yang ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi kehidupan orang percaya di akhir zaman terbalik, saudara. Bukan Tuhan yang meninggalkan, dia yang meninggalkan Tuhan. Bapaknya ada dalam ibadah syukur, dia tidak mau masuk, marah karena ada roh yang tidak mau mengampuni. Secara yang ketiga, saudara, di sini saya tulis, ya, yang ketiga di dalam ayat 29 dan 30 juga. Mari saya akan baca lagi, saudara, ayat yang ke-29 dan 30. Tetapi yang menjawab ayatnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Dia adalah anak yang taat, saudara. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Yang ketiga, di sini saya tulis kegagalan anak yang sulung adalah yang ketiga, tukang tuduh dan suka menghakimi. Ada orang seperti itu, saudara. Seperti yang tadi saya sedikit katakan dengan bahasa cilik, dia kok gembala di TV, bahkan itu kok gua dia itu, dia kok gembala. Saudara, kalau saudara baca dalam cerita ini, kira-kira anak sulung ini tahu tak keberadaan adiknya, saudara? Gak tahu. Ya? Sehingga dia menuduh, Bapak, itu anak itu tapi adik itu, dia bukan tapi adik kok itu. Dia memboroskan harta Bapak, bahkan dia hidup tidur dengan pelacur-pelacur. Kalau dia mencakap itu anak sok tahu. Ya. Yang ketiga, kegagalan kita. Meskipun ada yang menyakiti kita, meskipun ada yang mengecewakan kita, Allah selalu bilang dalam Alkitab, janganlah kau menghakimi. Kami Bapak Ibu Saudara, sepertinya ini kecil, sepertinya ini sesuatu yang biasa dilakukan pendeta, biasa dilakukan gembala, orang nggak wajar dong. Sama dengan kejadian di dalam Injil Yohanes, waktu ada perempuan kedapatan berbuat zina. Ini imam-imam kepala ahli Farisi bawa, ini Yesus, ini ketangkap basah, telah berbuat zina, mau diapain dia? Yesus jawab gak, saudara? Yesus menjongkok ke tanah, dia menulis. Apa itu sampai hari ini tidak ada gembala, tidak ada apa tuh yang tahu yang apa yang ditulis oleh Yesus di atas tanah itu. Ya, sambil menulis, Yesus berkata, siapapun di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, siapapun di antara kalian yang tidak pernah berbuat salah, lempar dia dengan batu. Ada yang lempar, saudara? Tidak ada. Ahli-ahli Taurat yang jenggotnya 1,5 meter, kira-kira gitu, saudara. Jenggot ini 1,5 meter, mulai mundur. Tinggalkan ini perempuan yang berbuat dosa. Ahli Farisi, imam-imam kepala, itu berbicara tentang kehidupan kita manusia. Seringkali kita gampang menjustis orang, kita gampang menunjuk orang berkesalahan. Tapi beda dengan Tuhan. Tuhan tidak. Tuhan hanya tunduk. Saya yakin Tuhan mengajarkan kepada kita. Ada banyak situasi yang kadang-kadang tidak masuk di akal kita.
kita hanya berdiam diri. Yang ketiga, berhentilah kita menjadi pribadi yang selalu membenarkan diri dengan menyalahkan orang lain. Tuhan mau kita menjadi orang yang selalu penuh dengan kasih. Amin saudara. Penuh dengan kasih. Ini yang ketiga, ya. Ayat pendukungnya itu di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4 itu ayat pendukungnya, saudara. Mari kita akan lihat dulu di dalam Filipi secara cepat, saudara. Filipi pasal 2. Yesus, Tuhan Yesus. Jadi karena dalam Kristus, Filipi pasal 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu hati, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Bisa nggak kita menghargai orang waktu orang itu ada kekurangan, ada kesalahan? Ya. Jangankan orang lain, saudara. Dalam sebuah rumah tangga, kadang-kadang seorang istri, ya, bisa marah dengan suaminya. Kenapa ibu marah? Aduh, pendeta, so berubah sekali kau dia, so bukan yang dulu lagi. Itu saudara. Padahal waktu janji kita, apakah kau mau menerimanya dalam sakit maupun sehat, dalam susah maupun senang? Ya. Waktu ada kekurangannya, kadang-kadang kita geram, dongkol, itu wajar, saudara. Tapi jangan sampai Alkitab katakan kita itu menjadi pribadi yang menyalahkan orang supaya kita kelihatannya lebih baik dari dia. Jangan. Ini yang kedua. Yang keempat, saudara. Di sini saya tulis yang keempat, ya, anak yang sulung ini. Yang keempat, anak yang sulung ini tidak bisa bertahan hidup dengan bapaknya, tidak dapat bertahan dalam sukacita. Seperti maksud saya, waktu lihat adiknya pulang yang menghabiskan harta, ya, bapaknya bikin pesta untuk dia, bapaknya bikin ibadah ucapan syukur dia sakit hati. Kesukaannya melayani Tuhan, kesukaannya memperhatikan orang tuanya, dia berhentikan, ya. Hilang sukacita. Ada berapa banyak umat Tuhan, meskipun dia seorang hamba Tuhan, hilang sukacitanya melayani Tuhan. Meskipun dia jemaat yang setia, hilang sukacitanya. Kenapa hilang? Aduh, gembala solari itu kok, gembala solari ke kanan, gembala suka dia yang si B, sementara kita si A, kita sudah setia kok nggak diperhatiin. Kira-kira gitu, saudara, benar saudara? Sukacita. Maka sampai hari ini selalu saya bilang, saya melayani, saya bilang, Tuhan, jangan pernah ambil sukacita saya melayani Tuhan. Meskipun Tuhan izinkan. Saya pernah menggembalakan jemaat saudara, meskipun suku-suku lain, kalau dihitung jiwa lebih dari 300 jiwa. Lihat mereka beribadah sukacita, walaupun tepuk tangannya kasihan, saudara. Kalau suku-suku lain namanya baru TPT BTH, buta huruf, ya. Kalau ajar nyanyi, aduh, karena dia buta huruf, kita baru lagu so habis, dia masih di pertengahan. Lah ada sukacita, padahal musiknya nggak begitu toh. Ada sukacita. Tapi saya pernah lihat waktu hadirat Allah itu turun, mereka mengangkat tangan, mereka menangis, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya juga ikut nangis, saudara. Lalu setelah itu, apa yang saya tangis ya?
tempat di mana kami sebelum kami ke sini, saya melayani 2 jiwa, seorang ibu dan anaknya. Tuhan izinkan sampai pernah banyak jiwa, karena ada perusahaan, banyak jiwa datang. Makanya sampai hari saya selalu berkata, Tuhan, jangan pernah sukacita saya melayani itu hilang. Hilang karena apa? Karena sakit hati. Sukacita melayani hilang karena apa? Karena keadaan situasi. Jangan, saudara. Yang keempat, yang tidak dimiliki atau yang hilang dalam kehidupan anak yang sulung, meskipun dia ada bersama dengan Bapa, dia kehilangan sukacita. Kenapa sukacita hilang? Karena sesuatu yang terjadi tidak sesuai kehendak hatinya. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, itu sebabnya kalau dalam sebuah film, ya, kita kalau lihat sinetron, yang kita suka itu pada akhir cerita, benar saudara? Umpamanya ada satu cerita, saya lari dari rumah, ya, lalu di tengah jalan, di perantauan, saya sadar. Orang mau lihat, kira-kira filmnya sinetron itu Pendeta Markus pulang gak ya? Kan penasaran sudah. Kalau dalam bahasa Inggris itu, orang Kristen itu dalam hidup harus selalu happy ending. Apa artinya, saudara? Pada akhirnya banyak orang Kristen happy-nya hilang, di ujung sukacitanya melayani hilang. Itu tidak boleh. Amin. Mari, meskipun ada banyak kesulitan, kesusahan, bahkan kebuntuan dalam hidup, Tuhan, aku tetap mau sukacita. Ada sukacita. Amin, saudara. Ini yang hilang dari anak yang sulung. Tanpa kita sadari, kadang-kadang kita berbuat hal yang sama dengan anak yang sulung. Yang terakhir, yang kelima, secara cepat, saudara, ya, di dalam ayat yang ke-29, saudara perhatikan. Ini bagian yang terakhir, saudara. Tetapi yang menjawab ayahnya, kalau pertama pernah aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Ayat 30. Tetapi baru saja datang anak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun. Ini sudah ayat 31 maksud saya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaan siapa, saudara? Anaknya. Kita yakin Bapa kita itu Bapa yang kaya. Benar, saudara? Maka ajaran Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami itu bukan doa Tuhan Yesus, saudara. Itu ajaran doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, mengajarkan di dalam Injil Matius ada, Injil Lukas ada, bilang, Bapa kami yang di surga. Kepercayaan, sekte apapun, agama apapun, tidak ada seperti agama orang Kristen. Kita boleh memanggil Tuhan kita dengan kata apa? Bapa. Ya, Bapa. Sebenarnya ajaran doa Tuhan Yesus itu membukakan wawasan kita. Dalam perjanjian lama, kalau orang datang kepada Tuhan, ya, kalau imam itu tidak layak, dia bisa mati terkapar di tempat ruang Maha Kudus. Maka perlengkapannya harus ada gelang kaki, ya. Kalau gelangnya sudah tidak bunyi, itu tandanya dia mati, tinggal tarik.
Sebelah kanan ada gelang kaki, sebelah kiri ada tali. Tarik dengan talinya. Tapi waktu datang masa Tuhan Yesus, Yesus dalam ajaran Tuhan, kita berkata, Bapa kami yang di surga. Ya Bapa kita, saudara. Saya sebagai seorang ayah, ya, kalau anak saya mendengarkan apa yang saya ajarkan, saya dalam hati saya bangga. Benar saudara? Apapun yang dia minta, ya, dia belum pikirkan. Kadang-kadang kita kasih. Makanya waktu kita berkata, Bapa kami, itu saudara tahu, tingkap itu sudah dibuka. Tingkap langit yang menggambarkan di atas langit itu ada kemuliaan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan. Itu sudah Tuhan buka dalam hidup kita. Amin. Karena dia Bapa kita, saudara. Hari ini saya mau kita orang percaya merasakan mujizat dari Bapa, pertolongan dari Bapa. Karena kita anak. Itu sebabnya menjadi anak yang baik. Mari sukalah kita memuji Dia, mengagungkan Dia. Jadi anak yang baik. Mari sukalah kita yang kedua, kita penuh dengan pengampunan. Sebagai anak yang baik, mari kita menjadi orang percaya yang tidak gampang menghakimi orang. Artinya apa saudara? Kita menjadi orang percaya yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan pernah hubungan kita dirusak karena keadaan, karena situasi, karena ekonomi. Jangan. Yang keempat, jadilah orang percaya yang selalu bersuka cita dengan Tuhan. Endingnya sukacita di dalam Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, jadilah orang percaya yang menyadari ternyata ini saya anak raja di atas segala raja. Oh, kepentingan, keperluan, kebutuhan saya. Alkitab katakan di dalam Injil Matius 6 ayat 33 apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, apa semuanya? Kebutuhan kita, kemauan kita, itu hanya tambahan, tambahan. Sampai hari ini saya alami itu. Saya melayani Tuhan. Saya tidak bawa modal apa-apa. Saya melayani Tuhan. Saya bisa menikah bukan karena saya banyak harta, karena saya belajar melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Alangkah tragis ada banyak orang percaya hilang sukacitanya melayani Tuhan karena kesulitan hidup. Selalu saya katakan, mari jadikan kesulitan hidup itu sarana untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan ada dalam perjamuan kasar yang kudus. Tuhan Yesus berhidup baik dalam hidup. Haleluya, haleluya. Salibnya, salibnya. Terima kasih. Engkau sudah memperbaharui hati kami. Engkau sudah memperbaharui motivasi kami dengan Tuhan. Ajar kami mengenal, mengerti isi hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus. Salibnya, salibnya, selamat yang mulia. Haleluya, haleluya. Dosaku, dosa Tuhan Yesus, hamba sudah ada di dalam meja perjamuan. Hamba telah menyampaikan isi hatimu Tuhan. Haleluya, salibnya. Tuhan yang Maha Besar, saat ini hamba memperkenalkan hati kami, hamba-hamba yang memperkenalkan hati. Kami mau melakukan perjamuan Tuhan. Layakan kami hamba-hamba,
Ya